Apa kok H ini dibaca panjang kayak gitu. Sekarang perhatikan media huruf ta inilah yang harus kita ketahui huruf apa. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid dan kemudian kita bisa memahaminya, kemudian juga kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nantinya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-66. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-66 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya itu semoga langsung bisa dipahami dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-66 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ha dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Namun dia berubah menjadi mad jaiz munfasil karena ada sesuatu yang menyebabkan perubahan itu terjadi seperti itu. Sekarang perhatikan yang perlu untuk kita ketahui dulu kenapa kok H ini dibaca panjang kayak gitu. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi huruf mad tabi'i itu dia ada 3 huruf. Apa saja? Seperti yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Pertama, rumus 1 yang warna hitam, cara kita memahaminya. Yakni kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, kalau kita membaca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah,
ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf madnya itu ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada, kelihatan, dapat kita lihat ada dari segi tulisan kayak gitu. Kemudian nantinya pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang bisa juga huruf-huruf madnya itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu hanya dikira-kirakan diganti dengan tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu, rumus yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam kalau pada mad tabi'i. Tentunya sesuai dengan kotaknya masing-masing seperti yang telah kami buat di dalam media gambar itu. Sedangkan H ini dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, kenapa kok H dibaca panjang? Karena di atas huruf H ini ada tanda panjangnya, yakni ini ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, misalnya H dibaca panjang. Nah, berarti rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi huruf madnya itu dia di sini kan tidak ada kan, ada huruf alifnya di sini nggak ada kan? Di sini huruf alifnya itu hanya dikira-kirakan. Jadi kalau ada tanda panjang dan dia itu adalah mad tabi'i dan tanda panjangnya ditulis dalam bentuk harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, bahwasanya di sini dapat kita kira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitam, bahwasanya di sini ada huruf alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf H, karena huruf H ini dibaca panjang gitu. Kan tadi cara memahami rumus 3 yang warna hitam itu, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka hurufnya dibaca panjang, seperti itu. Kalau misalkan masih juga bingung dan belum paham begitu ya kita pahami yang mudah-mudah dulu supaya kita tidak merasa kesulitan di dalam belajar. Pahami yang mudah-mudah. Oh, huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang gitu. Misalnya H ini kita baca panjang. H dibaca panjang pada dasarnya pada awalnya adalah mad tabi'i. Sesuai dengan rumus 3. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah nih. Tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata ya, dalam dua kata yang berbeda, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca dipanjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya dengan panjang 2 harokat. Pasti nanti bagi yang belum tahu akan bertanya-tanya, loh kok tadi ini dikatakan huruf hamzah gitu. Jadi kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif nih tapi ada tanda bacanya kan ya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif seperti ini, huruf alif yang ada tanda bacanya. Bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini ya, huruf hamzah tuh ya. Kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Ha antum haula. Ya kita panjangkan ha gitu. Kita panjangkan 4 harokat. Ha antum. Di sini ada nun sukun setelahnya huruf ta. Perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya tuh nun sukun, kemudian di situ juga ada bacaannya tanda baca tanwin. Seperti yang kita lihat pada media gambar, bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Yang nomor 1 itu ada baris 2, nanti letaknya di atas huruf, namanya adalah fathatain.
Yang nomor 2 ada baris 2, letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin, setelahnya baru ada huruf hamzah wasol misalnya, nanti itu ada pembahasan tersendiri ya kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, kalau ada nun sukun di situ terjadi hukum tajwid. Nah, di sini ada nun sukun, berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya bagaimana? Perhatikan huruf setelahnya, nun sukun setelahnya di sini huruf ta. Huruf ta inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia. Kita lihat media gambarnya. Huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Salah satunya adalah huruf ta. Jadi huruf-huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya 15 itu harus kita hafal supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Nah, kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf t itu dia dekat. Kemudian cara membaca ikhfa itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu kita samarkan. Nah, dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya seperti itu. Jadi ini kita samarkan bunyi nun sukunnya. Antum seperti itu. Kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi di bagian al-nya tuh suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Antum. Tunya pendek ya. Antum seperti itu. Di sini ada mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini, setelahnya huruf H. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf mim sukun atau setiap bertemu dengan huruf mim mati, maka akan terjadi hukum tajwid juga dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Seperti itu. Cuman kalau hukum mim sukun itu dia lebih ringkas, hanya ada 3 bentuk hukum. Maka dengan Bapak Ibu menguasai media gambar yang kami tampilkan itu, maka artinya Bapak Ibu sudah dapat menguasai keseluruhan daripada hukum mim sukun. Kami jelaskan satu-satu. Yang nomor 1, kalau mim sukun setelahnya huruf ba, ada mim sukun atau mim mati setelahnya huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kalau ini cara membacanya disertai dengan dengungan. Kemudian nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Disertai dengan dengungan juga, disertai dengan gunnah cara membacanya. Kemudian kalau ada mim sukun setelahnya itu bukan huruf ba, bukan juga huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi kayak gitu. Contoh kayak gini. Di sini kan ada mim sukun nih ya. Nah, setelahnya di sini ada huruf H. Mim sukun setelahnya huruf H. Di sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka berarti ini hukumnya adalah idhar syafawi. Jadi mim sukun itu bertemu dengan huruf apapun, semua hukumnya namanya idhar syafawi terkecuali kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba atau mim sukun setelahnya huruf mim kayak gitu. Nah, maka cara membacanya dibaca jelas. Jadi bunyi mim sukun ini kita baca jelas. Kemudian tidak didengungkan. Nah, jadi izhar itu tidak didengungkan. Jadi cara membacanya ya jelas. Izhar itu artinya jelas. Jadi cara membacanya dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan. Maka baca pendek saja. Tumha seperti itu. Ha dibaca panjang. Nah, di sini jangan sampai salah ya. Ha ini dibaca panjang, ini namanya adalah mad jaiz munfasil, bukan mad wajib. Tapi ini tetap dia mad jaiz munfasil. Karena ini dari segi hukum dia tetap mad jaiz munfasil. Karena antara huruf H dengan hamzah ini dia
Nah, sudah di dalam dua kata yang berbeda seperti itu. Pertama nih, tanda panjangnya H apa? Seperti itu. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. H dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini nih, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil. Kemudian H mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian di sini la dibaca panjang. Nah, la ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Nah, sekarang yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok la dibaca panjang? Nah, apa tanda panjangnya la kayak gitu. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan sekali lagi dengan pelan-pelan, dengan lebih pelan-pelan cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ kan ada huruf alif tuh. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah yang baris miring tuh. Kemudian di bawahnya itu kan ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat fathah itu tadi. Nah, tapi kita perlu memahami secara keseluruhan rumus 3 yang warna hitam itu. Yakni kalau kita baca Al-Qur'an bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Nah, kemudian di antara contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena di sini ada alif nih, alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca fathah nih ya, baris miring di atas nih. Tanda baca fathah atau baris fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di sini huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam kan, maka huruf lam ini dibaca panjang. La dibaca panjang kayak gitu. Pada awalnya namanya mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam itu. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat kayak gitu. Lalu apa bedanya dengan mad jaiz? Seperti itu. Nah, kalau mad jaiz munfasil ada yang membacanya dengan 2 harokat. Jadi boleh dibaca dengan 2 harokat. Tapi kalau mad wajib tidak. Kalau mad wajib tidak. Jadi kalau mad wajib itu semua ulama sepakat panjangnya mad wajib itu minimal panjangnya 4 harokat. Nggak ada yang membacanya dengan 2 harokat, nggak ada. Wajib dibaca minimal dengan panjang 4 harokat. Seperti itu. Nah, ini kita panjangkan. La iha, kita panjangkan 5 harokat. Ha antum haulaiha. Ha dibaca panjang. Kenapa kok ha dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ha kayak gitu? Penjelasannya masih di rumus 3 yang warna hitam. Pada dasarnya sama nih, kenapa kok la dibaca panjang? Sama lah kenapa kok ha dibaca panjang kayak gitu. Karena di sini ada alif, nih alifnya nih yang disambung dengan huruf h nih, ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Di sini untuk huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya kan adalah huruf h, maka huruf h kita baca panjang. Kalau ini tetap dia menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Karena tidak ada sesuatu yang mempengaruhi perubahan itu terjadi kayak gitu. Kalau ini tetap ada tabi'i dibaca dengan panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Hajajtum, seperti itu. Kemudian ini kita baca jaj. Kenapa kok mantul kayak gitu? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Nah, salah satunya huruf jim. Jadi huruf-huruf yang 5 itu, kalau hurufnya itu sukun atau hurufnya itu mati, jadi huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja ya, supaya tidak bingung kayak gitu. Kalau hurufnya itu sukun, pantulkan kayak gitu.
Jadi terjadinya pantulan itu kalau hurufnya itu sukun. Tapi kalau hurufnya itu tidak sukun, dia tidak terjadi pantulan, tidak terjadi qalqalah. Terjadinya kalau hurufnya itu sukun. Nah, ini kita pantulkan ha jaj mantul begitu. Karena huruf jim ini termasuk salah satu huruf qalqalah dan dia sukun nih. Nah, kemudian ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat. Atau supaya lebih mudah untuk kita pahami lagi, karena dia berada di tengah bacaan kita kayak gitu. Nah, beda ceritanya kalau kita baca Al-Quran misalnya berwakaf, kita berhenti, kita di huruf qalqalah, maka dia akan menjadi qalqalah kubra, akan menjadi qalqalah besar. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf jim ini, dia berada di tengah bacaan kita. Nah, berada di tengah bacaan kita nggak berhenti di huruf jim, maka dia menjadi qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, atau bisa juga kita pahami karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata seperti itu. Jajtum fi ma, mim sukun setelahnya di sini huruf fa. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih hukumnya apa gitu kan. Nah, harusnya sudah tahu nih. Ini di sini ada mim sukun, ada mim mati, berarti di sini terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Mim sukun setelahnya huruf fa. Nah, perhatikan kembali yang di nomor 3 yang bacanya idhar syafawi. Nah, tadi sudah kami ingatkan tuh ya. Kalau ada mim sukun setelahnya itu bukan huruf ba juga bukan huruf mim. Jadi mim sukun atau mim matinya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak juga dia bertemu dengan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Contoh kayak gini, mim sukun setelahnya di sini huruf fa. Di sini huruf fa bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Maka dibaca jelas dan tidak berdengung, maka dibaca pendek saja. Tum fima seperti itu. Kemudian fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Nah, cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh bahwasannya di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Kemudian sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Nah, kemudian di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, sebab dia memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Nah, tapi kita perlu memahami secara keseluruhan rumus 1 yang warna hitam itu. Jadi kalau kita pahami secara keseluruhan, yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini nih. Nah, kenapa kok fi dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini nih, ada tanda baca kasroh, ada harokat kasroh yang baris miring di bawah huruf nih ya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat kasrah, huruf yang memiliki tanda baca kasrahnya kan adalah huruf fa. Makanya huruf fa kita baca panjang. Fima gitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Fima, ma kenapa kok dibaca panjang? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu sebabnya apa, kenapa kok ma dibaca panjang. Samalah kenapa kok ha dibaca panjang gitu. Nah, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, nih ada alif nih, yang ke atas ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah. Nah, jadi kalau baca Al-Quran ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah ya, huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris miring di atas nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, di sini huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf mim, makanya huruf mim yang dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Mad tabi'i dipanjangkan dengan panjang 2 harokat. Fima lakum seperti itu. Di sini ada mim sukun. Oh, terjadi hukum tajwid lagi karena kita bertemu lagi dengan mim sukun. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Mim sukun setelahnya huruf ba. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih hukum tajwidnya apa. Karena tadi sudah kami jelaskan nih hukum tajwidnya apa kayak gitu.
Perhatikan media gambar di samping. Yang di kotak nomor 1 itu ada bacaannya ikhfa syafawi. Nah, jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Nah, kalau ini kita baca dengan dengungan. Nah, jadi di bagian kumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Kum bihi seperti itu. Kemudian hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Bukan mad tabi'i tapi mad silah qasirah atau mad silah sughra. Karena huruf ha ini huruf ha dhamir. Jadi kalau ada huruf ha dhamir ini diapit oleh 2 huruf yang hidup, oleh 2 huruf yang berharokat. Jadi sebelah sininya nih hurufnya itu hidup nih, bukan huruf mati. Sebelah sininya juga huruf hidup, bukan huruf mati di sininya nih. Karena di sini bukan huruf sukun, di sini juga bukan huruf sukun. Di sini bukan huruf sukun atau di sini bukan huruf sukun. Dia hi ini diapit oleh 2 huruf yang hidup. 2 huruf yang berharokat, maka terjadilah mad silah qasirah. Panjangnya mad silah qasirah yakni dipanjangkan dengan 2 harokat. Nah, kemudian sehingganya ini terjadilah mad silah qasirah, dipanjangkan dengan panjang 2 harokat. Nah, gitu. Tapi berlakunya tanda panjang pada mad silah itu hanya ketika kita wasolkan. Kalau kita wakofkan dia tidak berlaku tanda panjangnya. Misalnya kita berwakaf berhenti di huruf H, gugur tanda panjangnya, kita baca lakum bih gitu. Tapi kalau kita wasolkan baru dia berlaku. Bihi ilm, lakum bihi ilm, berlaku tanda panjangnya. Tapi kalau kita berwakaf di mad silah ini ya gugur tanda panjangnya, seperti itu. Kemudian ini kalau berwakaf di huruf mim kita baca ilm. Jangan kita baca ilmun baru berhenti, jangan. Tapi kita baca ilm seperti itu. Jadi huruf mimnya itu kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kan kita baca Al-Quran nih, kemudian ini kita berwakaf kan, berhenti kan kita di huruf mim. Jadi karena berwakaf kemudian huruf mim ini nggak dibaca panjang. Jadi karena berwakaf atau berhenti yang di huruf yang tidak dibaca panjang, sehingga huruf mim ini kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca ilm seperti itu. Nah, kemudian kan di sini nih ada tanda baca tanwin nih. Sedangkan tadi kami katakan kan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin maka terjadi hukum tajwid, tapi dengan memperhatikan huruf setelahnya kayak gitu. Di sini kan mim sukun. Mohon maaf di sini kan tanwin. Tapi kita berwakaf di tanda baca tanwin ini ya tidak terjadi hukum tajwid. Nah, tapi nanti kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf mim karena di sini ada tanwin, dengan kita memperhatikan huruf setelahnya maka dia akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.